Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gaida Ratu Mahmuda dari kelas 10 MIPA 1 dengan nomor absen 16. Di video kali ini, saya akan menceritakan atau berdongeng tentang salah satu kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Yang akan saya ceritakan atau saya dongengkan ini adalah cerita dari Kerajaan Majapahit atau sejarah dari Kerajaan Majapahit. Kalian pasti udah gak asing lagi ya sama Kerajaan Majapahit, atau mungkin kalian pasti pernah dengar bahwa Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu Buddha terbesar yang ada di Indonesia. Atau paling nggak kalian pernah tahu istilah Subha Palapa dan tokoh-tokoh seperti Hayam Wuruk serta Gajah Mada. Hal tersebut merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit. Kalau ngomongin Kerajaan Majapahit, kalian harus tahu nih, pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya, menantu dari Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singosari. Singkat cerita, Kertanegara, raja terakhir dari Kerajaan Singosari, dulu pernah melakukan ekspedisi Pamalayu untuk mencegah kedatangan Mongol ke Singosari kedua kalinya. Nah, waktu pasukan Mongol masih dalam perjalanan invasi Kerajaan Singosari, salah satu anak buah Kertanegara, Jayakatwang, yang merupakan adipati Kerajaan Kediri, malah melakukan pemberontakan. Waktu itu Kerajaan Singosari kondisinya lagi kosong karena sedang dalam ekspedisi Pamalayu. Jadi Singosari di take over oleh Jayakatwang. Tiba-tiba datanglah pasukan Mongol bersama dengan Raden Wijaya, menantunya Kertanegara. Mereka datang untuk mengalahkan Jayakatwang dan mengambil alih Kerajaan Singosari. Tapi setelah itu Raden Wijaya malah mengusir Mongol dari wilayah yang telah mereka rebut bersama, jadi kayak menusuk dari belakang. Kerajaan tersebut jatuh ke tangan Raden Wijaya yang kemudian menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri selama 227 tahun dari 1293 sampai 1520. Wilayah kekuasaan Majapahit menyebar dari ujung barat hingga timur Nusantara, bahkan sampai sedikit bagian dari Filipina dengan ibu kota yang terletak di Trowulan, Jawa Timur. Makanya sering dibilang kalau Kerajaan Majapahit dulu itu merupakan cikal bakal dari wilayah Indonesia yang sekarang. Kalau diperhatikan, struktur pemerintah Kerajaan Majapahit itu gak jauh beda sama yang kita pakai sekarang nih, hanya beda istilahnya saja. Sistem ini juga disebut dengan sistem Mandala, di mana wilayah yang berbeda-beda dengan otonomi daerah dan budayanya masing-masing berderajat sama atau mitreka tata dan tetap tunduk ke negara agung atau kerajaannya. Untuk silsilahnya nih, yang mendirikan Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Beliau kemudian menjabat sebagai raja dari tahun 1293 sampai 1309. Setelah itu tatanya diturunkan kepada anaknya, Jayanegara. Waktu dijadikan raja, Jayanegara itu masih berusia 15 tahun. Tapi nggak mudah buat Jayanegara karena banyak pihak yang nggak setuju kalau anak semuda itu udah jadi raja. Jadi ada beberapa pemberontakan. Setelah memimpin dari 1309 hingga 1328, Jayanegara digantikan oleh Tribhuwana Tunggadewi. Ya, dia itu bukan anak dari Jayanegara, melainkan salah satu dari kerabatnya ya. Tribhuwana Tunggadewi ini memimpin sebagai ratu di Kerajaan Majapahit dari tahun 1328 hingga 1350. Tribhuwana memiliki dua orang anak, yaitu Hayam Wuruk dan Dyah Nertaja. Akhirnya kita sampai kerajaan yang namanya mungkin paling sering didengar nih. Hayam Wuruk memimpin Kerajaan Majapahit dari tahun 1350 sampai 1389. Hayam Wuruk juga dikaryani oleh dua orang anak, Wirabumi yang merupakan putra Hayam Wuruk dan seorang selir, dan Kusuma Mawardhani yang merupakan putra sah Hayam Wuruk karena merupakan anak seorang selir. Wirabumi tidak dijadikan raja. Nah, ini ada ceritanya lagi ya. Kepemimpinan kerajaan diturunkan kepada Kusuma Wardhani yang menjabat sebagai ratu, berdampingan dengan suaminya yakni Wikramawardhana. Kalian kalau perhatiin silsilahnya, Kusuma Wardhani dan Wikramawardhana itu masih saudara. Dulu masih lazim bagi orang-orang untuk menikah dengan kerabat yang masih cukup dekat relasinya. Mereka memiliki anak bernama Raja Sakusuma yang menjabat sebagai Raja Majapahit dalam waktu yang singkat hingga beliau meninggal. Akhirnya Raja Sakusuma digantikan oleh anak-anak dari Wikramawardhana dengan beberapa selir, di antaranya Dewi Suwita, kemudian Brawijaya I, dan akhirnya Brawijaya V, yang merupakan raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Brawijaya V bertemu dengan Siubansi, seorang wanita dari Tiongkok, dan melahirkan Raden Pata yang kemudian hari menjadi pendiri dari Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Untuk kehidupan Kerajaan Majapahit, yang pertama itu dalam kehidupan ekonomi. Di bidang agraris, Kerajaan Majapahit memanfaatkan Sungai Brantas untuk pengairan. Banyaknya penggunaan
Gunungan aktif di wilayah kerajaan juga memberi keuntungan berupa tanah yang subur. Komoditas yang unggulan kerajaan Majapahit waktu itu adalah beras ya. In fact, mereka jadi pengekspor beras terbesar di Nusantara. Keren banget kan? Kemudian lanjut ke agamanya. Agama yang berkembang sepanjang masa kerajaan Majapahit adalah agama Hindu-Buddha dengan lembaga agama Dharma Dyaksa Ringkaisawan untuk agama Hindu dan Dharma Dyaksa Ringkasogatan untuk agama Buddha. Meskipun dalam kitab Sutta Soma disebutkan bahwa kedua agama tersebut merupakan yang utama dalam kerajaan, namun agama-agama lain seperti agama Islam dan kejawen tetap diperbolehkan. Karena pada masa itu rakyat kerajaan Majapahit sangat bertoleransi. Kemudian sisi politiknya ya, pada tahun 1357 Hayam Wuruk menjabat sebagai Raja Majapahit. Beliau ingin memperluas wilayah kekuasaan kerajaan dengan menguasai wilayah yang ada di Nusantara. Salah satunya adalah Kerajaan Sunda. Gimana caranya Hayam Wuruk mau menguasai Sunda adalah dengan menikahi salah satu putri Sunda yaitu Dyah Pitaloka. Anggapannya kalau sang putri mau menikah dengan Hayam Wuruk, maka Sunda akan takluk kepadanya. Dyah Pitaloka mengira Hayam Wuruk emang cuma mau nikah aja, nggak ada maksud lain. Ternyata Hayam Wuruk malah membawa pasukan Sunda ke kerajaan hingga terjadi perang bubat. Dyah Pitaloka kemudian bunuh diri sebagai bukti pengabdian kepada kerajaan Sunda. Kemudian kondisi sosial, melalui perdagangan juga kerajaan Majapahit menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga. Kemudian budayanya ya, pada masa berdirinya kerajaan Majapahit banyak juga hasilkan karya-karya yang menjadi bagian dari budaya kerajaan. Di antaranya ada candi-candi seperti Candi Penataran di Blitar, Candi Tikus di Trawulan, dan Candi Ceto di Gunung Lawu ya. Karya sastra juga ada banyak dan jadi salah satu sumber sejarah yang bikin kita ngerti tentang mereka meskipun udah terjadi ratusan tahun yang lalu. Mungkin juga pernah dengar kitab Negara Kartagama karangan Pu Prapanca, kitab Sutta Soma, dan Arjuna Wiwaha karangan Pu Tantular, serta kitab-kitab lainnya. Kemudian kita udah sampai nih, tiba di puncaknya kejayaan Majapahit nih. Momen ini kerap kali disangkut pautkan dengan sebuah sumpah yang dibuat oleh Mahapati Gajah Mada. Beliau bersumpah tidak akan bersenang-senang sebelum menyatukan Nusantara. Sumpah ini diucapkan oleh Gajah Mada pada masa kepemimpinan Tribuana Tunggadewi, tapi dampaknya paling terasa ketika Hayam Wuruk menjadi raja. Maka dari itu, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Menurut Suma Oriental, Marco Polo, dan Ying Yai Seng Lan, kejayaan kerajaan Majapahit merupakan hasil dari kemakmuran ekonomi dan teraturnya infrastruktur yang mereka miliki. Terus di bidang maritim, mereka kembangin lalu lintas perdagangan yang bagus banget dengan pembukaan pelabuhan-pelabuhan. Juga meskipun dalam kerajaan Majapahit itu rakyatnya plural dan dari segi agama maupun latar belakang kehidupan, mereka toleransinya juga tinggi. Hal ini juga jadi faktor pendukung kerajaan tersebut menjadi sangat jaya atau sangat makmur ya. Kemudian kita udah sampai aja nih sayangnya ya di penyebabnya runtuhnya kerajaan Majapahit. Sayangnya di tengah-tengah kejayaan tersebut ada aja faktor-faktor yang berkontribusi dalam runtuhnya kerajaan Majapahit. Mulai dari konflik-konflik internal seperti pemberontakan Kuti dan perang Pargrad, meskipun berhasil diatasi tapi pengaruhnya tetap cukup menggoyahkan ketangguhan kerajaan Majapahit. Kemudian pusat-pusat perdagangan yang lain diantaranya adalah Malaka, pasar terbesar di Asia Tenggara saat itu juga menyebabkan Majapahit kehilangan cahayanya. Para pedagang juga jadi jarang mampir ke Majapahit, lebih banyak berkumpul di Malaka. Agama utama kerajaan Majapahit kan Hindu-Buddha, tapi seiringnya berjalannya waktu, ajaran Islam mulai masuk dari wilayah Jawa bagian utara. Perlahan-lahan pengaruh ajaran Islam semakin meluas, mengurangi pengaruh kerajaan Majapahit yang kemudian bergeser hingga ke Bali. Oke, mungkin itu aja dongeng tentang kerajaan Majapahit, cukup menarik bukan? Mulai dari berdirinya hingga runtuhnya. Oh iya, dalam masa Majapahit dahulu juga ada salah satu peristiwa yaitu moksanya Prabu Brawijaya kelima di Candi Ceto yang menjadikan Candi Ceto merupakan salah satu peninggalan kerajaan Majapahit juga yang cukup terkenal ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Jika ada kekurangan dalam hal apapun, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.